Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin menyampaikan untuk proseding yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Cahya Darmawan dan rekan-rekan saya Alfiandra Kurnia Putra dan juga Tina Indriana, di mana saya fokus untuk melakukan pengkajian penelitian terkait dengan model pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat di Kampung Naga. Berbicara mengenai tentang pariwisata, ini memiliki suatu peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan suatu wilayah. Pariwisata itu tentu harus bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun secara global. Pariwisata yang baik itu adalah pariwisata yang mengedepankan aspek keberlanjutannya. Jadi, bukan hanya pada saat ini saja, namun bagaimana keberlangsungan untuk di masa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan ini ada tiga pilar utama yang harus diterapkan, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ketiga pilar ini tentu harus saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, sehingga dengan hal tersebut akan membantu mendukung dalam suatu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Namun dalam implementasinya ini kadang ada saja hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya, adanya suatu kegagalan dengan adanya suatu kearifan lokal ini tentu bisa menjadi suatu prinsip panduan yang krusial. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu panduan? Karena masyarakat adat Kampung Naga ini merupakan suatu perkampungan yang masih memegang teguh adat istiadat sampai dengan sekarang. Kampung Naga sebagai critical case study, di mana di sini komunitas adatnya itu sukses mempertahankan tradisi di tengah arus pariwisata. Sampai dengan saat ini, bagaimana masyarakat Kampung Naga ini hidup selaras dengan alam, kemudian dengan mengedepankan aspek pariwisata berkelanjutan. Adapun untuk tujuan penelitian yang saya lakukan itu, yang pertama itu adalah untuk menganalisis perwujudan kearifan lokal sebagai model operasional pariwisata berkelanjutan, dan yang kedua untuk mengidentifikasi kontribusi model tersebut dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bapak Ibu bisa lihat di sini merupakan peta lokasi dari kawasan Kampung Naga yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk lokasinya, Kampung Naga ini berada di Negra, Kecamatan Salawu, dan untuk teknik pengumpulan datanya, saya mengambil teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam, semi terstruktur, dan juga observasi lapangan. Bisa dilihat, ini merupakan foto observasi yang telah saya lakukan, di mana saya melakukan wawancara kepada dinas terkait, kemudian pemerintah desa dan juga kecamatan yang ada di kawasan Kampung Naga itu sendiri. Kemudian untuk validitas, menguji validitasnya itu saya melakukan triangulasi dari sumber dan juga data yang sudah didapatkan. Ini merupakan hasil dari suatu pembahasan. Pilar utama dalam model pariwisata berkelanjutan itu adalah ketiga aspek yang tadi, ya, bagaimana keterkaitan antara sosial, kemudian bagaimana kaitannya dengan ekonomi dan juga lingkungan. Konsistensi arsitektur. Kita mengetahui bahwasannya rumah yang ada di Kampung Naga itu sampai dengan sekarang itu jumlahnya tidak boleh bertambah. Harus tetap seperti itu dan jumlahnya pun harus tetap sama. Dan dari segi bangunan pun itu harus sama. Ya, dengan beratapkan ijuk, dan kemudian rumahnya itu berasal dari kayu dan rumah panggung, ya, dan yang menghadap ke bagian utara ataupun selatan, ya, tanpa adanya suatu perubahan struktur, ya, tanpa adanya perubahan bagaimana kondisi rumah dari sejak dulu sampai dengan sekarang itu tetap seperti itu. Kemudian di Kampung Naga pun
masyarakatnya itu masih memegang teguh yang namanya adat istiadat dan juga warisan leluhur budayanya, di mana kawasan Kampung Naga ini sering sekali melakukan acara-acara adat seperti halnya hajat sasi yang banyak dilakukan pada bulan-bulan Hijriah. Ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala hal yang telah diberikan, ya, nikmat rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Kampung Naga ini selalu mensyukurinya dan melakukan sebuah tradisi yang dilakukan pada berbarengan dengan hari-hari besar Islam. Kemudian setelah melakukan acara kegiatan tersebut di di Bumi Ageng, kemudian kadang mereka pun melakukan tradisi berikutnya itu adalah di kawasan Leuweung Kramat dengan penuh ketaatan, ya, yang dipimpin oleh eh, kuncen yang ada di sana. Kemudian bagaimana masyarakat Kampung Naga ini sangat memegang teguh warisan budayanya, sehingga di kawasan Kampung Naga ada suatu kawasan yang sangat dijaga kesakralannya itu sampai dengan sekarang. Seperti halnya di gambar yang paling bawah ini merupakan pelestarian situs yang dulunya merupakan situs pasembahyangan atau orang-orang Kampung Naga zaman dahulu itu digunakan tempat sholat. Ya, nah untuk tetap menjaga kesakralannya, di mana tetap dilestarikan sampai dengan sekarang dengan memagarinya menggunakan pohon hanjuang. Kemudian bagaimana hubungan harmoni sesama manusia? Falsafah hidup yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Naga itu adalah silih asa, silih asi, dan silih asuh. Saling mengasah, saling mengasuh, dan juga saling mengayomi. Hal ini tetap dilakukan sampai dengan sekarang. Bagaimana sistem kekeluargaan yang ada di sana itu sangat terjaga dengan erat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti halnya dari gotong royong, kebiasaan hidup masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga ini, di mana mereka itu hidup secara berkelompok, ya, bersama-sama dan beraktivitas secara kolektif. Seperti halnya ketika ada rumah yang membutuhkan suatu bantuan untuk dibangun, maka seluruh masyarakat Kampung Naga akan ikut terlibat dalam pembangunan rumah tersebut. Kemudian bagaimana sistem demokrasi berbasis adat dan kesetaraan hidup yang sederhana. Masyarakat Kampung Naga itu sangat menghormati yang namanya kebudayaan. Bahkan sampai dengan sekarang, mereka masih sangat menghormati para leluhurnya. Kemudian bagaimana kuncen itu merupakan pimpinan adat yang ada di sana. Walaupun jadi di Kampung Naga itu ada pimpinan secara pemerintahan dan juga pimpinan secara adat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kepatuhan pada hukum adat. Ketika masyarakat yang melanggar aturan yang ada di sana biasanya akan dikenakan sanksi, seperti hanya dikucilkan ataupun dianggap bahkan eh, dianggap bukan bagian dari komunitas tersebut. Nah, bagaimana di sini hubungan keseimbangan antara manusia dengan alam? Masyarakat Kampung Naga ini masih menjaga yang namanya kondisi alam, di mana mereka hidup selaras dengan alam dan juga memanfaatkan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Prinsip hidup ini bukan hidup di alam, tetapi hidup bersama alam. Itulah moto hidup yang memang diterapkan, yang ditanamkan oleh masyarakat Kampung Naga sampai dengan sekarang. Bagaimana perwujudan konservasi alam yang ada di Kampung Naga? Ini merupakan kawasan hutan larangan. Ya, di mana kawasan ini merupakan tidak semua masyarakat itu bisa masuk ke kawasan hutan ini, di mana kawasan ini dijadikan sebagai suatu kawasan hutan konservasi yang sangat disakralkan. Ketika masyarakat yang ada datang ke sana, maka akan dikenakan sanksi ataupun akan terkena yang namanya, kalau dalam bahasa Sunda itu adalah kawalat, ya. Nah, kualat. Jadi akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi yang akan menimpanya. Sehingga dengan hal tersebut
Ya, ini merupakan fungsinya itu adalah untuk tetap menjaga bagaimana keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di kawasan hutan larangan tersebut tetap lestari sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua itu adalah hutan keramat. Hutan keramat ini dijadikan sebagai tempat pemakaman nenek moyang yang ataupun leluhur serta masyarakat Kampung Naga yang meninggal. Biasanya ketika ada yang meninggal akan dimakamkan di kawasan Leuweung Keramat ini dan hanya dapat dimasuki untuk keperluan adat tertentu dan didampingi oleh kuncen. Biasanya perempuan itu tidak diperkenankan untuk masuk ke kawasan hutan ataupun Leuweung Keramat ini. Bagaimana di sini ketahanan ekonomi masyarakat Kampung Naga ini ditopang oleh swasembada pangan dengan pendapatan pariwisatanya. Seperti halnya hasil pertanian organik di kawasan Kampung Naga ini masih sangat menjaga yang namanya sistem pertanian. Sistem pertanian yang ada di sana itu masih menggunakan sistem pertanian yang organik, pupuknya dari pupuk kandang, kemudian tidak banyak menggunakan pupuk-pupuk secara kimia, ya. Dan mereka itu untuk pertaniannya itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Kemudian di Kampung Naga pun bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sana itu untuk membuka lapangan pekerjaan seperti halnya di kawasan Kampung Naga itu ada sebuah perkumpulan kelompok adat yang eh, menjadi suatu kesatuan disebut dengan HIPANA. HIPANA ini merupakan Himpunan Pramuwisata Kampung Naga yang berfungsi sebagai tour guide ketika orang datang ke Kampung Naga. Ya, ini bisa menjadi salah satu peluang juga untuk membuka lapangan pekerjaan ya kepada masyarakat lokal sebagai seorang pemandu wisata. Ya, kemudian yang ketiga bagaimana ini membuka UMKM. Banyak sekali UMKM yang ada di kawasan Kampung Naga itu dengan memanfaatkan alam seperti hanya membuat anyaman, ya, yang bahan mentahnya itu berasal dari hutan yang ada di Kampung Naga itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini merupakan foto, ya, bagaimana ini foto yang pertama itu adalah HIPANA, Himpunan Pramuwisata yang bertugas untuk memandu wisatawan yang datang ke kawasan Kampung Naga. Ini merupakan HIPANA-nya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana peran untuk tetap menjaga, melestarikan kebudayaan yang ada di sana itu seperti halnya dengan membuat kerajinan, ya, yang diwariskan ataupun diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bisa dilihat ini merupakan bagaimana masyarakat sedang membuat suatu anyaman, ya, yang mana kemudian setelah dibuat anyaman ada juga yang langsung dijual di kawasan tersebut, ya, di depan rumah, bahkan sudah dikirim ke luar daerah Kampung Naga itu sendiri. Kemudian ini yang ketiga itu adalah bagaimana sistem pertanian yang ada di sana, di mana dengan masih menggunakan sistem pertanian yang tradisional sampai dengan sekarang. Baik, untuk kesimpulannya, model pariwisata berkelanjutan yang ada di Kampung Naga ini berhasil karena memiliki fondasi kearifan lokal yang kuat, ya, di mana mereka membentengi terhadap dampak negatif dari pariwisata itu dengan menerapkan konsep pariwisata yang berkelanjutan dengan ketiga pilar yang tadi, ya, bagaimana keterkaitan antara sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya itu tetap terintegrasi satu dengan yang lainnya. Pelestarian budaya dan lingkungan ini bukan hanya sekedar daya tarik, tetapi juga prasyarat dasar yang secara langsung menciptakan otensitas dan juga menjamin ketahanan ekonomi berbasis identitas lokal. Bagaimana di sini kearifan lokal ya merupakan suatu benteng utama dan juga modal ekonomi paling bernilai di kawasan Kampung Naga itu sendiri. Baik, saya rasa itu untuk paparan materi yang saya sampaikan untuk si proceeding di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.